adalah salah satu dari beberapa kerajaan yang pernah berdiri di Pulau Bali. Menurut Babat Arya Tabanan, raja pertama kerajaan Tabanan adalah Arya Kencang yang merupakan keturunan Majapahit. Pada awalnya kerajaan ini berada di bawah dinasti Gel-Gel yang saat itu menguasai seluruh Bali. Sejak didirikan pada abad ke-14, kerajaan Tabanan terus berkembang hingga mencapai masa kejayaan pada abad ke-17 ketika diperintah oleh Sri Magadha Sakti. Sejarah berdirinya kerajaan Tabanan berkaitan erat dengan kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Tri Buana Tunggadewi, Majapahit ingin menyatukan kembali Bali dalam kekuasaannya. Karena tidak dapat ditundukkan dengan cara diplomasi, Majapahit mengirim Gajah Mada dan Aditya Warman atau Arya Damar bersama para Arya untuk menguasai Bali. Aditya Warman adalah Adipati Palembang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Raja Majapahit dari garis ibu. Dalam serangan itu, Arya Kencang, putra Aditya Warman, memimpin pertempuran dari selatan. Pada tahun 1343, Bali akhirnya jatuh ke tangan Majapahit. Untuk mengatasi kekosongan pemerintahan di Bali, Raja Majapahit melantik Sri Krishna Kepakisan menjadi Raja Bali pada tahun 1352 Masehi. Dalam pelantikan itu juga diadakan pembagian wilayah Bali bagi para Arya, di mana Arya Kencang ditugaskan di Tabanan. Setelah Arya Kencang diangkat menjadi Anglurah Tabanan pada tahun 1352, ia segera membangun istana buahan di desa Pucangan dan bergelar Batara Arya Kencang. Arya Kencang merupakan raja pertama yang menurunkan penguasa kerajaan Tabanan selanjutnya. Pada masa kekuasaan raja ketiganya yaitu Sirarya Ngurah Lawang atau Prabu Singasana, istana dipindahkan dari desa Pucangan ke Puri Agung Tabanan. Raja pertama kerajaan ini adalah Arya Kencang, sedangkan raja terakhir adalah Cokorda Ngurah Gede. Kejayaan kerajaan Tabanan terjadi pada masa pemerintahan Raja Ki Gustidawu yang bergelar Sri Magadha Sakti. Pada saat itu Tabanan sangat tertib dan aman, yang selanjutnya memisahkan diri dari kekuasaan kerajaan Gel-Gel. Gustidawu juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Tabanan dengan menaklukkan Pandak, Kekeran, Kedari, dan Niddah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Raja Pendida. Pada saat itu terjadi pemberontakan di Kaba-Kaba, Bandesa, Korambitan, Lumbang, dan Safwan. Kerajaan Tabanan masih berdaulat dan semakin meningkat pamornya. Selanjutnya Tabanan berada di bawah pemerintahan Raja Batara Lepas Pemade atau Ida Cokorda Tabanan yang berkuasa antara tahun 1725 hingga tahun 1750. Pada era ini muncul kerajaan-kerajaan di Pulau Bali yang saling berebut kekuasaan, akan tetapi Tabanan tidak terpengaruh dan masih dapat mempertahankan kedaulatannya. Berkuasanya Belanda di Bali membuat beberapa kerajaan yang berdiri di sana takluk dan tunduk pada secara penuh pada awal tahun 1900-an. Hal ini juga terjadi pada Tabanan yang tunduk pada Belanda dan merubah status kerajaan menjadi region atau daerah swapraja. Setelah Belanda menyerah dan Bali berada dalam kekuasaan Jepang, status birokrasinya berubah menjadi Sutiorinme. Kemudian setelah Indonesia merdeka, kerajaan Tabanan berubah statusnya menjadi kabupaten atau daerah tingkat 2 di bawah pemerintahan Negara Republik Indonesia. Terima kasih.